Nabi mengatakan, siapa yang mengamalkan tasbih malaikat, tasbih makhluk doa malaikat ini sebelum matahari terbit sebanyak 100 kali, bukan hanya uang, bukan hanya pekerjaan, bukan hanya jodoh, tapi dunia akan mendatangimu dalam keadaan tunduk. Tundukkan dunia, hadirin. Alhamdulillah, salah satu kemuliaan dari sekian banyak kemuliaan bulan suci Ramadan, Allah memerintahkan kepada setiap umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan salah satu keistimewaan berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah doa-doanya tidak ada yang ditolak. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata. Jadi hadisnya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Makanya kesempatan ini, hadirin, kita raih, kita gunakan sebaik-baiknya. Al-imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Wassaimu hatta yuftira, orang yang sedang berpuasa sampai berbuka puasa. Yang ketiga adalah wada'watul mazlum, orang-orang yang terdalimi. Dari 3 golongan, 3 orang yang tidak ditolak doanya ketika orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu diantaranya orang yang sedang berpuasa. Nah, sekarang perhatikan, sebentar lagi Lebaran, betul? Tetapi mungkin banyak masalah yang kita hadapi sekarang dan sampai hari Lebaran. Tentu bahwa bapak ibu-ibu memikirkan juga persiapan menyambut hari raya Idul Fitri. Biasanya apa? Semua berpakaian baru. Biasanya deh. Iya, pada suku bede. Lepas-lepasanna pun nak baju baru ngasih. Nenek pun nak baju baru, tahu otomatis butuh uang. Nah, masalah tuhnya belum lagi tidak lengkap rasanya di hari raya itu sampai beberapa hari ke depan kalau tidak ada yang namanya kue semua butuh uang. Nah, coba perhatikan hadirin, sebentar lagi kita akan Lebaran, sementara keuangan kita sampai saat ini justru semakin berkurang, bukan bertambah. Betul apa benar? Ternyata bukan hanya saya yang merasakannya, juga orang-orang yang berada di Galilea ini. Maka salah satu solusinya, salah satu ikhtiar hadirin yang harus kita genjot mulai sekarang adalah mendahsyatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajibul lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau minta kepada sesama, hadirin, pasti ada batasnya. Tapi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada batas. Satu kali berdoa bisa minta bermacam-macam. Yang belum menikah minta jodoh, setelah minta jodoh minta kendaraan, setelah minta kendaraan minta rumah, setelah minta rumah minta ini minta itu. Silakan, Allah senang ditempati meminta, apalagi di bulan Ramadan. Maka selama 1 tahun ke depan, selesaikan di bulan Ramadan tahun ini. Apa masalah 1 tahun yang lalu yang kira-kira masalah itu masih lanjut sampai 1 tahun ke depan, selesaikan di bulan Ramadan ini dengan Allah. Apa yang menjadi hajat-hajat tak, kebutuhan tak, keinginan tak 1 tahun ke depan, selesaikan di bulan Ramadan tahun ini.
Jadi salah satu yang harus kita genjot di bulan Ramadan ini memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau masalah keuangan ini kan yang menjadi masalah ya, uang berdagang sepi pembeli, mau menjual sesuatu tidak ada yang mau beli, cari pekerjaan juga susah. Seperti masa depan kita ini gelap. Maka peristiwa-peristiwa seperti ini pun pernah terjadi di zaman Nabi. Nah, di dalam salah satu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala, jadi seorang laki-laki di zaman Nabi datang kepada Nabi curhat karena ada masalahnya. Apa masalahnya jamaah yang dimuliakan Allah? Ya Rasulullah, inna dunya adbarat alayya wa tawallat. Ya Rasulullah, sesungguhnya dunia ini seakan-akan membelakangi saya. Sesungguhnya dunia ini seakan-akan meninggalkan saya. Artinya apa hadirin? Berdagang sepi pembeli, akhirnya bangkrut. Seakan-akan dunia meninggalkan saya. Hidupnya susah hadirin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala lahu, Nabi berkata, fa aina anta min salatil malaikati wa tasbihil halaiki wa bihi yursakun. Apakah engkau telah mengamalkan doanya seluruh malaikat dan tasbihnya seluruh makhluk, yang dengan doa malaikat dan tasbih makhluk itu Allah jamin hidupnya. Makanya laki-laki yang merasa hidupnya gelap, miskin, susah, dunia membelakanginya, diberikan amalan oleh Nabi. Apakah engkau tidak mengenal doanya para malaikat, tasbihnya para makhluk, yang dengan itu Allah jamin rezekinya? Laki-laki itu menjawab, tidak ya Rasul, pantas. Maka Nabi mengatakan, kul qabla tulu'il fajri, ucapkan kalimat ini sebelum matahari naik. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astaghfirullah mi'ata marrah. Ucapkan kalimat ini sebelum matahari terbit. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astaghfirullah sebanyak 100 kali. Tatika dunia sagira, maka dunia akan mendatangimu dalam keadaan menunduk. Coba bayangkan kata Nabi hadirin. Tidak mungkin Nabi bohong. Nabi mengatakan, siapa yang mengamalkan tasbih malaikat, tasbih makhluk, doa malaikat ini sebelum matahari terbit sebanyak 100 kali, bukan hanya uang, bukan hanya pekerjaan, bukan hanya jodoh, tapi dunia akan mendatangimu dalam keadaan tunduk. Tundukkan dunia hadirin. Lalu laki-laki itu pulang. Fawallar rajulu, laki-laki itu pulang. Pamakasa summa ada, dan tidak lama kemudian, ya pulang berarti mengamalkan ini lalu dia bekerja. Tidak lama kemudian laki-laki itu kembali kepada Nabi, ya Rasulullah, dan berkata, laqad aqbala alayya dunya, dunia telah kami dapatkan. Fama adri aina adauha, yang jadi masalah ya Rasulullah, saya tidak tahu di mana mau kesimpan itu dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi. Coba bayangkan hadirin, dari susah, dari miskin, dunia gelap, berkat amalan ini tidak cukup beberapa bulan, laki-laki itu kembali kepada Nabi dan berkata, saya bingung ya Rasulullah sekarang, karena saya tidak tahu di mana mau kusimpan hartaku sekarang, saking banyaknya hadirin. Maka jamaah taruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang punya keinginan hajat, khususnya masalah-masalah duniawi, maka salah satu senjata ampuh yang telah diijazahkan oleh Nabi kepada umatnya adalah doa malaikat, tasbihnya makhluk. Baca setiap hari 100 kali subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astaghfirullah.